Kita berada di Nahdlatul Ulama, yang mana kita tahu Nahdlatul Ulama itu bangkitnya ulama. Ulama itu siapa? Matiyat tasifubil ilmi, orang yang disifati ilmu. Jadi oleh karena itu, kalau orang memang ingin masuk ke dalam Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama itu ingin bangkit, mau tidak mau kita yang menjadi pengikutnya harus senantiasa berusaha menambah ilmu. Jadi oleh karena itulah maka sangat sulit sekali orang bisa menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama kalau memang punya sifat perilaku malas ngaji. Jadi orang yang bangkit bayangan benar yang perlu berusaha ngaji. Nah kuasa itu Bapak Ibu sekalian, kita di dalam jamaah Nahdlatul Ulama ini berusaha untuk senantiasa mengadakan kegiatan yang paling pokok dan utama di Nahdlatul Ulama itu adalah pengajian. Ngaji setiap Selasa. Ngaji setiap Selasa ini adalah bagian daripada mencari identitas kita sebagai Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi begini, saya yakin di sini banyak kiai yang dipastikan untuk kitab Rohbiyah ini ada yang sudah hafal beberapa kali, bahkan sudah bisa mungkin. Namun kalau sekalipun sudah bisa, tetap mau mengkaji kitab Rohbiyah ini dan ingin menjalankan apa yang disabdakan dikatakan di Sayyidina Ali, termasuk alul ilmi, insya Allah sekalipun sudah bisa, sudah tahu, akan tetap mengaji. Para ibu rahimahullah, mungkin juga orang yang main di medsos atau mungkin kalau buka di Play Store, di situ ada kalkulator barometer, gampang. Tinggal buka aplikasi, masukkan saat turun, bapak, ibu, anak sebutkan harta sekian, utang sekian, klik keluar hasilnya. Itu cara simpel ayat. Tapi pahala untuk mengkaji ilmu tidak dapat. Nah puasa itu akhirnya wayangan ya. Kitab Rohbiyah ini merupakan kitab yang sangat lama dikaji ya, yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi adalah ilmu yang pertama kali diangkat kurang sami-sami ngayatkan pengajian tiap mingguan di gedung Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, anu kuring dihormat, ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan masalah ilmu. Masaluma ba'asanallahu bihi minal huda wal ilmi kama salil kalbaisin asaba ardo. Perumpamaan wahyu yang diturunkan kepadaku lalu disampaikan kepada umatku, maka umatku yang menerima ilmu itu minha ta'ibatun ta'ibatun qabilatil talak. Sebagian dari umatku ada yang seperti tanah yang subur, menerima air, kemudian tanah itu bisa menghasilkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian hasil dari tumbuh-tumbuhan itu buahnya dipetik oleh orang banyak. Yang kedua kata Nabi, ada wakana mina ajabu amsakatil ma. Sebagian dari umatku ketika datang ilmu, ayat yang seukur menampung air saja. Kemudian air itu dimanfaatkan oleh orang sekitar. Lokatilul mangga tumsiku ma'an walatum bitu kalak. Yang ketiga, umatku itu ketika mendapatkan ilmu, ada yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah kira-kira orang masuk kamaran hiji yang diumpamakan oleh Nabi seperti tanah yang subur. Subur tanahnya, kehujanan, terus tanah menghasilkan buah-buahan. Buah-buahannya dimanfaatkan orang banyak. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang rajin belajar, rajin mengkaji ilmu. Kepada guru usia sabar tahun oke, kuring mereka ngaji weh. Ada sedikit bu, Pak, kisah Syekh Nawawi Al-Bantani
Dikisahkan oleh guru saya Kiai Jejen, beliau ketika di Masjidil Haram atau di Mekah tos bergelar Sayyid Ulama Hijaz. Anjena ya, kita ini harap kau pengajian, aku ngajar nanti guru muridnya, bukan gurunya, muridnya. Duduk biasa, muridnya di atas kursi sedang ngajar. Katingali ulama-ulama sekalian, ya Syekh, kira aku masih kena itu kan murid, anggap sebagai guru. Ya, cinta tuh, kira aku ngaji kamu murid, ya, guru. Apa jawaban channel Bandari? Abdi isin malaikat, malaikat yang ngaji, kira aku murid dan ngaji. Itulah Syekh Al-Bantani yang terkenal ketika debat dengan Habib Usman bin Aqil saat menentukan arah kiblat Masjid Sunda Kelapa. Kan disitu debat, kata Syekh Habib Usman, kiblat orang Jawa itu setiap 23 derajat. Kata Syekh Al-Bantani 26 derajat. 23, 26, ini sini mirip dia, tunjuk saya. Barang ditunjuk ya, tuh ningali Ka'bah. Kali tak kene, Habib Usman ningali Ka'bah. Benar-benar, ternyata yang ditunjuk itu kelihatan Ka'bah. Saat Marita Habib Usman cium tangan ke saya. Saya jawab, saya nggak geser. Saya geser kenapa? Tidak pantas cium tangan. Anda adalah dunia Rasul. Tapi dari sini keilmuan. Saya Syekh Al-Bantani melampaui Habib Usman. Dari situlah wa'amak dalam kitab surah Munajat disebutkan wa'amak kiblat Jawa, ada pun kiblat Jawa dan sitatu ba'isyuna derajat, 26 derajat. Nah, Syekh Nawawi oke masih tetap mengkaji. Dan akhirnya beliau menjadi apa? Seperti tanah yang subur, disiram air hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan buah, dan buahnya dikaji oleh ratusan ribu jutaan pengikut mazhab Syafi'i, Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nomor dua, kira-kira andai kata kita punya ilmu, mondok di pesantren, ngaji di madrasah, kuliah di PAI, terus kata ilmu dimanfaatkan ke diri sendiri, manfaat bagi orang lain, itulah orang yang akan menjadi apa? Tanah yang subur yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Luka dua, ayat Jalmi kata Nabi, dan saukur naon, minha ajabiku aksakat ilma. Umatku ini ketika mendapatkan ilmu, ayat lupa seperti sumur. Ada sumur, pas sumur tidak bisa menumbuhkan tumbuhan yang di sekitarnya, menahan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan di sekitarnya. Arti terus terang. Namun tengah dari tumbuhan di sekitarnya masih banyak orang yang mengambil manfaat di atas saya. Salah petani ya yang sawahnya, terus orang sekitar yang minum. Artinya ayat Jalmi masantren, tapi saya kerja kemanfaat. Boro-boro yang batur jadi sorangan itu kan seukur nampung ngumpul ilmu tapi tidak bisa dimanfaatkan, jadi bermanfaat yang batur. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya sedang informasi. Kalau Bapak punya anak mondok di pesantren, kade ulah melukai perasaan para kiai anu ngasuh pesantren. Itu harus dihormati. Sana jadi anak orang ke pesantren, anak orang pesantren. Aku dari teman waktu mondok di Sukabumi di Ciberem. Di Ciberem banyak yang jadi rijal. Tokoh-tokoh kiai-kiai, ahli mantek, samsiah dikaji, jauh-jauh dikaji, ujungan tangan. Tapi ketika mereka ada sebagian teman di masyarakat, boro-boro manfaat yang menjabat ke diri seorang ini. Ya, ini cerita. Ada orang Sukabumi, ada orang mana? Ini cerita bukan ya? Untuk bisa diketahui, ketika Abdi Sarkam Ajian tahun 2018 kita ke istana mana? Bogor. Ketemu jeung teman Abdi orang tua kakak. Mendang seres. Ya, motor. Saya
Wah, salah pun ya. Dia samanya. Bukan si anu, bukan si anu, si anu kayaknya. Boro-boro jadi ustaz mimpin tahlil kita pakai masyarakat. Bukan si anu bubar pesantren. Kunaon pakai bubar? Biasa, pengerjaan sampingan. Politik, berurusan dengan polisi. Yang satu jadi buronan, mak jamaah. Kenapa? Biasa jadi mbah nipu budak-budak. Cerita itu. Betul ya? Malah apa yang terjadi? Terus bagaimana orang Purwakarta? Ya, diceritakan. Ingat terbarulah di Sukabumi di Angsa ini. Di situ ada santri senior bu, ahli dari Syamsiah, ya ahli Syamsiah, mantek. Nah, santri-santri Angsa diri termasuk api dirinya ikut ngaji kayak santri senior. Nah setelah ngaji, mengajikan si mereka pikiran aduh enak tuh ya jadinya. Si santri senior itu bu balik ke Cianjur. Nah, santri-santri itu Ciberem teman kami ya. Bawa tos kaang badai kui. Ternyata dia tidak pulang, langsung pada itu Malawi. Pasaran di Cianjur. Aku pituaan, oh jadi bawa tos nama cenah. Badai kui. Jadi pada itu jigana mana aang. Sampai kabar jerit kabar dihapunten lama mangga guys, tapi ternyata setelah mungkin orang-orang tadi berangkat ke Cianjur lu tanpa izin anu bohong ka eta tadi disebutkeun urang Cikarang urang mana urang Bangaraja urang Rere stres sabab naon boro-boro manfaat ilmu jambatur teu disorang teu akibat ulah kehormatan jadi guru. Ya, satu. Muka dua, muka tilu, udah. Ayah jalma, ayah naon, anu gara ilmu ku Allah. Ya, seperti mana yang disebutkan Nabi, ilmu lakum sikumaan, walakum itu kalaan. Ya, jadi kumaha lakum itu kalaan. Teu bisa nampung pos sesuai sumur, teu bisa nampung pos naon, pos tanah. Naon itu, buat solokan. Kita jadi paling gitu ya. Jadi mau siapa yang seperti gua? Orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau belajar. Nah itulah orang yang akan menjadi gua. Nah masa itu orang di Nahdlatul Ulama mulai jadi gua, mulai jadi comberan. Sok saja kurang enak tukang ajar pengajar jamaah di mana-mana. Mari kita perlihatkan ketawaduan kita bahwa kita ini mau ngaji kepada siapa. Itu ya bantu berbagi cara kamu kan terus biasa neangan pahala mengaji kan terus ya neangan pahala lain neangan umpaman tos paham tidak paham tos umpamanya ngaji bagus bisa saya yakin para geng tapi niatkan saya ingin mencari pahala saya ingin masuk ke dalam golongan orang yang fa'ilah ulamina amanu minkum walatina utul ilma darajat. Saya ingin masuk ke dalam orang mati dan dia hebat lupa mungkin. Saya mengendaki Allah, maka husnul khotimah Allah bakal sebenarnya itu agama. Tapi yang disebut tahu yang kan itu pacarnya.